Halo semuanya, kali ini aku akan analisa saham CHIP atau CHIP ya. Dengan nama perusahaan adalah PT Pelita Teknologi Global Tbk. Ini perusahaan mereka bisnisnya di bidang jualan kartu SIM telepon ya. Nah, ini kalau kalian baca di halaman websitenya ya, ini ada konektivitas. Nah, di konektivitas ini mereka sebutin mereka jualan jaringan 5G mandiri dan inovasi konektivitas SIM terbaru. Jadi intinya mereka jualan kartu SIM telepon. Nah, merek apa? Nah, nanti kita cari tahu ya. Ini kalian bisa lihat di websitenya aja langsung di pelitateknologi.com. Kalian bisa lihat profilnya mereka. Kalian juga bisa lihat laporan keuangan. Di sini ada halaman laporan keuangan. By the way, ini baru IPO di tahun 2023, jadi tidak banyak informasi yang ditampilkan. Tapi kalau kalian mau ngecek, langsung aja visit ke websitenya pelitateknologi.com. Oke, kita masuk ke profil singkatnya mereka di halaman website idx.co.id. Ini ada nama Pelita Teknologi Global dengan kode saham CHIP atau CHIP. Dan mereka baru IPO itu di bulan Februari ya, Februari 2023. Mereka papan akselerasi dan ini nih bisnis mereka, rancangan Internet of Things dan kartu cerdas atau smart card, lebih tepatnya kartu SIM ya. Oke, ini jajaran direksi dan komisarisnya. Kalian wajib cari tahu apakah mereka punya latar belakang yang jahat atau tidak dengan cara ketik nama mereka ya satu-satu ini. Ketik nama mereka, spasi kasus atau skandal. Kalau ada, berarti harus dihindari. Atau lebih hati-hati, kalau misalnya tidak ada, berarti artinya aman. Next, kita masuk ke komposisi pemegang saham ya. Idealnya harus ada satu pihak pemegang saham di atas 51%, dan masyarakat jangan lebih dari 30%. Dan ini lumayan ideal ya, ada satu pihak pegang kendali yaitu PT Karya Permata Berkatjaya pegang 59%. Dan masyarakatnya itu di bawah 30%. Jadi oke, lumayan ideal. Dan sisanya ada perusahaan-perusahaan lainnya ya. Dan ada direksi juga yang pegang. Oke, untuk pengendali kalian wajib cari tahu ini siapa orang di belakang PT Karya Permata Berkatjaya ini. Nah, kalau kalian bisa ketiknya di Google itu dengan cara founder atau pendiri atau pemilik PT Karya Permata Berkatjaya. Kalau ketemu orangnya, kalian juga cari tahu orangnya siapa, apakah punya latar belakang yang jahat atau tidak. Kalau ada, berarti harus hati-hati. Semuanya carinya di Google. Oke ya. Kita masuk ke, karena mereka baru IPO, kita akan lihat file prospektusnya mereka ya. Mereka mau pakai dana IPO-nya itu untuk apa? Kita cari tahu. Jadi, untuk modal kerja, yaitu untuk biaya operasional seperti gaji, biaya angkut, biaya kantor, biaya penjualan, biaya sewa, dan lainnya, serta pembelian barang dagangan, dan pelunasan utang usaha kepada pemasok atau pihak ketiga. Oh, jadi mereka bukan untuk ekspansi, lebih tepatnya untuk operasional dan bayar utang. Ya, nggak begitu menolong. Tapi kalau untuk bayar utang lumayan menolong kalau misalnya utangnya langsung tiba-tiba lunas semuanya, itu nggak masalah. Jadi ada konversi kan dari modal utang ke modal investor. Itu juga nggak masalah juga sih menurutku. Oke, perusahaan tidak memiliki rencana untuk melunasi utang kepada pihak terafiliasi dengan menggunakan dana hasil penawaran umum. Jadi mereka nggak pakai untuk lunasin utang ke ini ya, afiliasi ya. Mereka lunasinya ke pihak ketiga. Itu bagus. Kalau pihak afiliasi itu lebih berbahaya, mereka pengen makan duit investor aja, berarti artinya itu. Oke, yang lain-lainnya nggak ada ya, untuk operasional dan bayar utang. Oke, kita nanti lihat laporan keuangannya ya. So far oke sih. Nanti kita lihat di bagian laporan keuangannya ya. Setelah mereka bayar utang, bagaimana hasilnya. Semuanya disajikan dalam rupiah. Dan uang cash mereka cukup kecil ya. Sayang banget, 97 juta. Ya kan, 97 juta. Dalam rupiah ini. Dalam rupiah nggak dikali 1000, nggak dikali 100.000. Ini 90 juta. Ini uang cashnya kecil banget. Bayar karyawan ini nggak cukup. Di sini ada piutang usaha ya.
17 miliar, persediaan 13 miliar. Ini kita lihat persediaannya masih apakah ada barang jadi atau barang yang siap dijual ya. Kita lihat di nomor 6. Nomor 6. Nah, ini dia persediaan. Nah, ini SIM cardnya nih 11 miliar ya. Ini kemungkinan barang yang siap dijual. Jadi ini anggap aja ini mereka beli dari apa ya, operator ya. Lalu mereka jual kembali. Oke. Oke lah ya. Itu siap dijual 11 miliar. Kita anggap saja. Karena pasti barang jadi. Kita akan bandingkan aset lancar dengan utang jangka pendek mereka atau liabilitas jangka pendek ya. Ini kita jumlahkan saja dari piutang 17 ditambah 11 tadi 28T. Ya, 28T kita bandingkan dengan liabilitas jangka pendek ya 25T. So far masih bisa ditutupi ya kalau mereka jual semua ininya barang dagangan mereka plus mereka tarik utang. Nah, ini lumayan bisa tertutupi plus nanti kalau misalnya mereka hasil jual barang ya jadi hasilnya kan omset kan. Ya kurang lebih bisa menutupi lah ya. Cuman uang cashnya mereka seret banget. Masalahnya di situ. Karena tadi kita lihat sekitar 27 kan, 27 dikurangin 25 sisa 2M dan itu uangnya terlalu seret. Oke ya, secara utang jangka pendek mereka aman. Kita akan lihat perbandingan modal utang dengan modal investor ya. Modal utang mereka 46 miliar, sementara itu modal investor mereka 19 miliar. Idealnya ekuitas harus lebih besar, karena kita kalau beli saham itu sama dengan beli ekuitasnya. Jadi kalau kita beli saham chip ini, kita beli 19 miliarnya ini. Dan kalau misalnya ekuitasnya lebih besar, ya idealnya lebih besar ya. Kalau ekuitasnya lebih besar, kenapa harus lebih besar gitu ya? Kenapa? Karena kalau misalnya perusahaan mendapatkan keuntungan, investor akan mendapat bagian yang lebih besar. Tapi kalau misalnya liabilitas yang lebih besar, pemberi utang atau pemberi pinjaman lah yang akan mendapatkan bagian lebih besar. Nah, jadi ini perusahaan kurang enak ya. Karena kalau misalnya perusahaan untung, investor dapatnya lebih dikit porsinya. Jadi perusahaan akan lebih banyak membayar utang. So, ini kurang enak bagi investor ya. Kita masuk ke laporan laba rugi. Penjualan mereka naik dari 66 miliar ke 147 miliar. Dan margin laba kotor mereka lumayan tipis ya. Masuk 147, keluar 126, sisa hanya 20 miliar. Marginnya terlalu tipis. Sisa dipotong berbagai biaya, akhirnya laba bersih mereka naik ya. Dari 5 miliar naik ke 9 miliar. Kinerja laporan laba rugi mereka bagus. Ada peningkatan omset dan peningkatan laba bersih. Dari sisi arus kas kita lihat, oke, tahun lalu mereka positif 1 miliar, tapi di tahun 2022 mereka negatif 15 miliar. Cara arus kas kurang baik. Mereka ada pinjaman bank harusnya ya kalau uangnya seret. Ya benar sesuai dugaanku. Kalau uang kas mereka seret, biasanya mereka ada pinjaman. Dan pinjamannya lumayan banyak ini. 4 miliar, 19 miliar gitu. Maka dari itu makanya kenapa modal utangnya lebih besar. Kayak secara umum overall aset mereka atau uang kas mereka sedikit, jadi mereka akan lebih bergantung kepada utang dan keuntungan bagi investor sedikit. Jadi meskipun mereka omsetnya naik, lalu laba bersihnya naik, ya keuntungannya hanya untuk bayar utang aja. Ke investornya nggak ada, sedikit lah bukan nggak ada ya. Oke, masuk ke kinerja tahunan mereka. Karena ini baru IPO di tahun 2023, jadi data sebelumnya itu kurang lengkap. Tapi kalau dilihat dari data sebelumnya, ekuitas mereka sempat minus, arus kas mereka minus. Ini sepertinya perusahaan kurang menarik ya. Tapi itu masih belum bisa aku tarik kesimpulan karena datanya masih terlalu dikit. Belum bisa kasih kesimpulan ya. Atau komentar lah ya. Karena datanya masih dikit. Tapi kalau dilihat dari laporan keuangannya ya kesulitan keuangan ya.
karena uang kas sedikit. Ya 90 juta bayar karyawan cuma bisa bayar satu karyawan. Ya 90 juta hanya bisa bayar satu karyawan. Jadi mereka butuh uang. Jadi ya mereka kesulitan keuangan sebenarnya. Tapi mereka bisa tutupi dengan dari omset. Ya ini susah lah geraknya perusahaan ini karena uang kasnya sedikit. Ya. Oke, kita masuk ke valuasi di harga 1415 mereka menghasilkan PE ratio 57 dan PVBR 57. Dividend yield mereka akan bagi. Aku baca berita terakhirnya dan ini salah besar ya. Nah, ini salah besar. Aku tambahkan lagi salah besar karena utang masih besar ya. Tapi bagi dividen. Nah, ini berarti perusahaannya mulai ngaco ya. Bukan mulai ngaco, memang udah ngaco sebenarnya kalau ketika mereka memutuskan bagi dividen sementara itu uang cash mereka hanya 90 juta. Yang which is hanya bisa bayar gaji satu karyawan. Ini valuasinya mahal ya, by the way. Normalnya itu bagi aku kalau harga wajar itu PE ratio itu aku di angka 15 kali ya. Lalu PVBR-nya 2 kali. Kalau versi Runya Rudi, tapi versi tiap orang berbeda-beda. Jadi ini di atas 15, di atas 2 ini tentu mahal sekali ya. Mahal sekali. Oke. Ini kinerja harga saham mereka ya, historicalnya mereka. Mereka pernah di harga 250, sekitar 200-an lah ya. Mereka bukanya di mana ya? Oh, mereka bukanya di 100-an, 170-an. Terbang sampai 1400 dan itu super mahal. Dan terlihat mereka mulai downtrend ya. Sudah mungkin investor-investor yang sudah petik cuan 10 kali lipat atau 8 kali lipat. Mereka sudah mulai taking profit dan sudah mulai masuk ke downtrend sampai ke 100 mungkin atau 50 kita tidak tahu. Jadi kalau yang sudah masuk ya cut loss atau taking profit lah. Tapi kalau yang mau masuk jangan, kalau bisa hindari. Ini sudah tinggi dan valuasinya juga mahal sekali ini. Harga 1400 itu mahal sekali. Jadi siap-siap lah ya, ini terjun payung. Bukan terjun payung tapi terjun ke curam ya. Siap-siap aja. Oke, ini berita terkait berita teknologi global atau chip ya. Mereka mau bagi dividen dan ini suatu keputusan yang salah banget. Sementara uang cash mereka hanya 90 juta yang which is bisa hanya bayar gaji satu karyawan saja. Strategi kita lupakan saja ya. Ini mereka manajemennya agak ngaco. Dan kalian kalau mau lihat baca sendiri beritanya ya di kontan.co.id, ketik aja kode sahamnya atau nama perusahaan yang nanti keluar semua di sini. Ya kalian baca sendiri aja. Kesimpulan prospek karena mereka jualan kartu SIM saja ya, jualan kartu SIM saja prospek kurang menarik ya. Apalagi perusahaan ya, serta perusahaan mengalami krisis keuangan. Nah ini kurang menarik jadinya. Secara keuangan sedang krisis ya, sedang krisis. Belum ada data yang lengkap mengenai pertumbuhan omset, laba, dan ekuitas karena mereka baru IPO. Tapi mereka punya sejarah ekuitasnya minus, mereka rugi 600 juta dan lain-lain. Tapi itu semuanya belum lengkap. Valuasi mahal ya, mahal sekali. Karena sampai 50 kali itunya, PVBR dan PE ratio. Dividen akan dibagi ya. Tapi ini keputusan yang salah. Mengingat uang kas hanya 90 jutaan. Ini cuma bayar gaji satu karyawan aja nih. Like investasi tentu saja tidak ya. Untuk jangka panjang dan jangka pendek tidak sama sekali karena mahal dan manajemen salah mengambil keputusan soal dividen. Itu aja sih. Untuk saham chip ya, tidak layak untuk jangka panjang dan jangka pendek. Karena mereka baru IPO, data-datanya masih kurang lengkap. Jadi informasinya segitu aja. Kalau misalnya ada koreksi atau mau tambahin informasi, boleh tulis di kolom komentar. Kalau mau request saham lainnya juga boleh tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video analisa saham lainnya. Bye-bye.